Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih sudah begitu baik mengapresiasi video YouTube saya yang pertama terkait perempuan dalam karir maupun rumah tangga. Sekarang di YouTube video saya kali ini saya akan membahas perihal ibadah, bagaimana ibadah kemudian menjadi nafas hidup perempuan. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yakni ibadah. Nah, pengertian etimologi dari ibadah adalah merendahkan diri dan taat. Sedangkan terminologi adalah bagaimana seseorang benar-benar mengabdikan diri, taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya, mentaati perintahnya, kemudian menjalankan serangkaian ritual yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terbagi dua, yakni ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah ketika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melakukannya, kita berdosa. Sedangkan ibadah sunnah adalah ketika kita melakukannya, kita mendapat pahala, dan ketika kita tidak melakukannya, kita tidak mendapat dosa. Untuk ibadah wajib, seperti yang teman-teman ketahui, sholat fardu, 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, adalah hal-hal yang wajib kita lakukan. Sedangkan yang sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, merupakan ibadah-ibadah sunnah yang ketika kita melakukannya, kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada pertanyaan, apakah ibadah berpengaruh kepada kita? Apakah ibadah kemudian memainkan peranan bagi tenangnya hati kita, pikiran kita sebagai perempuan? Jawabannya iya, karena dengan ibadah kita mensucikan diri. Dengan sholat misalnya, ketika kita berwudu, kita bukan hanya mensucikan secara lahiriah kita, tapi juga batiniah kita. Bagaimana tangan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, bagaimana mulut kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, bagaimana kaki kita tidak melangkah pada tempat-tempat yang tidak tepat. Ketika berpuasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, keduanya memainkan peranan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang terkendali. Mengendalikan diri bukan hanya makan dan minum, tapi bagaimana mengendalikan emosi kita, kestabilan jiwa kita dalam menghadapi setiap situasi. Apakah ibadah kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya menyangkut persoalan-persoalan vertikal kita, hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal kita dengan manusia. Hal tersebut sangat bisa kita implementasikan. Mengapa? Menurut saya ada 3 peranan besar dari ibadah. Yang pertama adalah dia dapat mengendalikan harapan, yang kedua dia dapat menyembuhkan luka, dan yang ketiga adalah dapat membuat kita mensyukuri setiap ketetapan Allah. Yang pertama, bagaimana sebuah ibadah dapat mengendalikan harapan? Ketika kita beribadah, maka yang kita bangun sebenarnya adalah prinsip-prinsip tawakal. Kita yakin bahwa jangankan apa-apa saja yang terjadi di dunia dan akhirat, bahkan diri kita sendiri pun tidak dapat kita kuasai, segalanya berada pada kekuasaan Allah. Sehingga hal seperti jodoh, seperti pekerjaan, kematian, rezeki adalah hal-hal yang berada pada kuasa Allah. Kita kemudian memiliki pengendalian terhadap harapan bahwa sebesar apapun kuasa kita untuk berikhtiar, kita tetap yakin bahwa hasil terakhir selalu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita memiliki luka-luka masa lalu, maka hanya Allah lah yang dapat memberikan kesembuhan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dengan ibadah. Dengan ibadah kita merendahkan diri ke hadirat Allah, kita meyakinkan
diri kita bahwa kita adalah manusia biasa, kita melakukan kesalahan, kita memiliki luka-luka masa lalu, tapi kita memiliki harapan masa depan yang lebih baik bersama Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan dari segi ibadah kita. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa mensyukuri ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan, kita selalu yakin bahwa Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang memberikan kemudahan sehingga hal-hal tersebut tercapai, atau sebaliknya, Allah lah yang memberikan tantangan sehingga hal tersebut tidak kita capai. Tentunya tercapai maupun tidak bukan tujuan kita, yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita tetap bersama Allah, baik ketika keinginan dan harapan kita terwujud maupun tidak terwujud. Kita yakin semuanya adalah untuk kebaikan kita. Terakhir, bagaimana solusinya? Ketika kita kemudian sudah paham tentang hakikat ibadah, kita sudah paham kita harus beribadah, lantas bagaimana memulainya? Mulailah dengan hal yang paling kecil. Misal, ada gerakan hati untuk sholat, maka sholatlah. Ketika ada gerakan hati untuk membaca Quran, maka baca Quran. Ketika ada gerakan hati untuk puasa, puasalah. Apapun hal-hal yang paling mudah kita lakukan, paling terjangkau, itu yang kita lakukan. Jangan menunggu sholat saya belum 5 waktu, lantas bagaimana mungkin sama berpuasa sunnah? Tidak perlu. Kalau kita kuat untuk berpuasa sunnah, puasa sunnah meskipun tidak sholat 5 waktu. Ketika kemudian kita memiliki kekuatan untuk sholat sampai sholat sunnah duha, walaupun puasa kita masih bolong-bolong, lakukan saja, karena satu kebaikan akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya. Terakhir, bagi para muslimah, saya sangat mengingatkan, kemanapun Anda pergi, bawa Quran. Bukan hanya di handphone, tapi mushaf. Menurut saya berbeda antara Quran di handphone maupun di mushaf. Ketika kita memegang Quran di handphone, maka handphone pertama kali kita lihat adalah tujuannya merupakan alat komunikasi. Sedangkan Quran ketika kita bawa, tujuannya hanya satu, ayat suci, kitab kita, pegangan kita. Maka meskipun tidak membacanya setiap waktu, dengan melihatnya maka itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Terlepas dari Anda sholatnya sudah rutin atau puasanya sudah rutin, itu tidak ada masalah. Bawa saja kitab itu. Ketika Anda bosan, Anda bisa membaca terjemahannya. Ketika satu step lagi Anda mulai terbiasa, Anda bisa membaca Qurannya. Insya Allah hal-hal seperti itulah yang kemudian akan menenteramkan batin kita dalam situasi apapun. Baik, terima kasih banyak telah bersama-sama kita belajar. Di video kali ini saya pun masih perlu banyak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Segala hal-hal yang baik datangnya dari Allah, yang buruk kurangnya pasti datangnya dari saya. Kita saling mendoakan, kita bersama-sama bergerak menuju kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.